Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Aku Rizka Handayani, salah satu mahasiswa dari Prodi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk melengkapi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu konsentrasi saya sendiri. Dan di video kali ini kita akan menelusuri salah satu warisan intelektual Islam yang luar biasa, yaitu sistem hukum dan keuangan Islam. Pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya umat Islam bisa menjalankan aktivitas ekonomi kayak usaha, investasi, atau bahkan pembangunan negara tanpa melanggar prinsip syariah? Jawabannya ternyata sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan kini berkembang jadi sistem keuangan global yang dikenal dengan keuangan Islam. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke istilah-istilah seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk, kita perlu memahami dulu akar utamanya, yaitu hukum Islam dan syariat Islam, yang bukan hanya soal halal dan haram, tapi juga tanggung jawab dan keberkahan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sub pembahasan lebih seru, termasuk cara Islam membentuk sistem keuangan tanpa riba, bagaimana akad-akad bisnisnya, dan dijalankan secara adil, sampai gimana caranya negara bisa membangun jalan tol dan sekolah lewat sukuk syariah. Yuk simak sampai selesai, karena ini bukan cuma tentang teori, tapi tentang bagaimana Islam mengatur ekonomi yang manusiawi dan bermanfaat. Bismillah, kita mulai ya. Dari yang pertama, yaitu hukum Islam dan syariah Islam. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan kehendak ilahi. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sesama manusia, termasuk dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya. Syariah Islam secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, yang secara maknawi diartikan sebagai jalan hidup yang diridai Allah. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam, bukan hanya soal hukum, tapi juga moral, etika, dan ibadah. Ia menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan bersikap dalam berbagai keadaan. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, ada juga sumber sekunder seperti ijma atau kesepakatan ulama, qiyas atau analogi hukum, dan ijtihad atau usaha pemikiran hukum. Pengguna sumber-sumber ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan bisa menyesuaikan zaman selama tetap menerapkan nilai-nilai dasar Islam. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok. Yang pertama yaitu maqsid al-syariah, yang kedua agama atau dien, yang ketiga jiwa atau nafs, yang keempat akal atau akal, yang kelima keturunan atau nasul, dan harta atau ma'al. Tujuan ini yaitu bertujuan kemaslahatan umat, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Di dalam Islam, tidak semua perbuatan dikategorikan sebagai hukum positif atau legal, tetapi juga bisa menjadi masalah moral dan etika. Contohnya, bersifat jujur adalah perintah agama dan nilai etika. Meski tidak semua kebohongan dikenai sanksi hukum di dunia, hal ini menunjukkan bahwa syariah membentuk sistem nilai yang lebih luas daripada hukum negara semata. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah seperti sholat dan puasa, muamalah atau jual beli kontrak, pernikahan dan warisan, hingga pidana. Dalam ekonomi, hukum Islam melarang riba yang menganjurkan sistem keuangan yang adil. Dalam keluarga, hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Seiring perkembangan zaman, hukum Islam mengalami interpretasi dan adaptasi di berbagai negara. Seperti Arab Saudi dan Iran, hukum Islam diterapkan secara menyeluruh. Di negara lain seperti Indonesia, hukum Islam lebih banyak diterapkan dalam bidang perdata dan kekeluargaan. Perbedaan ini tergantung pada sistem hukum nasional masing-masing negara. Penerapan hukum Islam seringkali menghadapi tantangan seperti benturan dengan hukum positif, pluralisme agama, dan persepsi negatif masyarakat. Beberapa orang melihat syariah sebagai sesuatu yang keras dan kaku, padahal jika dipahami secara utuh,
Syariah justru sangat memperhatikan keadilan dan rahmat hak semua makhluk. Masyarakat seringkali menyempitkan perhatian syariah hanya pada aspek hukuman fisik seperti potong tangan atau rajam. Padahal syariah lebih luas daripada itu. Ia mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan politik, serta menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai kerangka Islam. Hukum Islam dan syariah merupakan sistem yang menyeluruh dan menyentuh seluruh sisi kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga membimbing umat menuju kehidupan yang bermoral dan bermakna. Salah satu pilar utama sistem keuangan Islam adalah pelarangan riba, yaitu tambahan dalam transaksi pinjam meminjam uang yang tidak dibenarkan syariah. Riba dianggap menindas pihak yang lemah dan menciptakan ketidakseimbangan sosial. Nah, dalam Islam, keuntungan harus diperoleh dari aktivitas ekonomi yang real dan tidak berisiko, bukan dari meminjamkan uang tanpa kerja atau kontribusi profesional. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menggantikan sistem ketiga dengan skema yang adil dan transparan seperti bagi hasil atau mudharabah, kerjasama atau musyarakah, atau jual beli berjangka atau murabahah, di mana keuntungan ditentukan secara jelas sejak awal dan disepakati bersama. Salah satu inovasi penting dalam sistem keuangan Islam adalah penggunaan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti bunga. Dalam mudharabah, investor menyediakan modal sedangkan pengelola menjalankan usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jika rugi, maka kerugian hanya ditanggung investor kecuali karena kelalaian pengelola. Dalam musyarakah, semua pihak menyatakan modal dan terlibat dalam pengelolaan sehingga untung dan rugi dibagi proporsional. Skema ini tidak menjauhkan dari riba, tetapi mendorong keadilan dan tanggung jawab bersama dalam hal berbisnis. Keuangan Islam memiliki beragam produk yang dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah. Produk tersebut antara lain yaitu murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa guna usaha, istisna atau pembagian proyek konstruksi, dan wakalah atau perwakilan. Selain itu, instrumen investasi seperti sukuk, obligasi syariah menjadi solusi dalam pembayaran infrastruktur dan pengembangan ekonomi negara. Sukuk berbeda dari obligasi konvensional karena mewakili kepemilikan atas aset real, bukan sekadar janji membayar utang berbunga. Produk-produk ini terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuntungan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saat ini, sistem keuangan Islam mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, tidak hanya di kawasan mayoritas Islam, tetapi juga di negara-negara Barat. Lembaga keuangan global mulai melirik keuangan syariah karena dinilai lebih stabil dibanding konvensional. Dan tahap terhadap krisis finansial, namun pasti ada tantangan besar yang harus dihadapi seperti rendahnya literasi keuangan syariah dari kalangan masyarakat, keterbatasan regulasi yang mendukung, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional memahami fikih, muamalah, dan dinamika ekonomi kontemporer. Selain aktivitas komersial, sistem keuangan Islam juga mencakup elemen sosial yang sangat penting yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana sosial ini dikelola secara proporsional untuk membantu kaum duafa meningkatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Zakat misalnya jika dikelola secara terorganisir dan transparan bisa menjadi instrumen fiskal yang sangat kuat dalam mengurangi kemiskinan. Sementara itu, wakaf produktif dapat menjalani sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Sistem keuangan Islam menawarkan kerangka alternatif yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga bermoral dan berkeadilan di tengah krisis kapitalisme dan keresahan terhadap ketimpangan ekonomi global.
Keuangan Islam muncul sebagai solusi yang mengintegrasikan prinsip spiritual dengan kebutuhan praktis dunia modern. Masa depan keuangan Islam sangat bergantung pada kemampuan umat Islam dan lembaga-lembaganya untuk terus melakukan inovasi, memperluas literasi keuangan syariah, dan membangun sistem yang inklusif, transparan, serta adaptasi terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai inti syariah. Dengan semangat itu, keuangan Islam tidak hanya relevan bagi umat Islam, tapi juga menjadi kontribusi penting bagi peradaban dunia. Nah, di sini kita lanjut ke materi mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan Islam yang berbasis pada prinsip kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal, pengelola usaha atau mudarib. Dalam akad ini, pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk dijalankan dalam suatu aktivitas usaha yang halal dan produktif. Akad mudharabah memiliki dasar yang kuat dalam syariah, baik dari Al-Quran, hadis maupun praktik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, meskipun istilah mudharabah tidak disebut secara eksplisit, ayat-ayat menganjurkan kerjasama dalam kebaikan dengan larangan riba dan dorongan untuk berusaha secara halal sendiri pernah melakukan dan dorongan untuk berusaha secara halal menjadi landasan yang nilai akad ini. Hadis Nabi juga mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan kerjasama bisnis dengan modal dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu yang merupakan bentuk awal dari mudharabah. Para sahabat dan ulama klasik pun telah menetapkan kaidah-kaidah fikih yang menjadikan mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi muamalah yang sah, fleksibel, dan sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam. Salah satu aspek yang paling menonjol dari akad mudharabah adalah sistem bagi hasil yang adil. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama saat akad dilakukan. Nisbah ini bersifat fleksibel tergantung kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka sahibul mal menanggung kerugian tersebut berupa hilangnya sebagian atau seluruh modal. Sementara mudarib hanya menanggung kerugian dalam bentuk waktu, tenaga, dan usaha yang telah dikeluarkan. Ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko atau al-gunmu bil gurmi, dan seorang tidak boleh mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko apapun. Jika dikembangkan secara optimal, mudharabah memiliki potensi yang lebih besar dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya dalam sektor UMKM dan usaha mikro. Banyak pelaku usaha kecil yang memiliki keahlian dan semangat berwirausaha, namun terbentur keterbatasan modal. Nah, disinilah mudharabah bisa menjadi solusi bagaimana pemilik modal bisa menyalurkan dananya kepada pengusaha yang kredibel dan kompeten. Skema mudharabah bisa digunakan dalam pengelolaan dana wakaf produktif, koperasi syariah, atau program pemberdayaan berbasis masjid dan pesantren. Akad mudharabah bukan sekedar konsep klasik yang bersumber dari tradisi keuangan Islam, akad Islam abad pertengahan, tetapi sebuah sistem kerjasama bisnis yang masih sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini dengan krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan kapitalisme yang eksploitis. Mudharabah menawarkan jalan alternatif yang berdasarkan pada etika, keadilan, dan keseimbangan risiko. Untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan revitalisasi fikih muamalah, penguatan literasi keuangan syariah, dan pembaruan sistem keuangan Islam agar tetap adaptif, namun tetap memegang teguh nilai-nilai syariah dengan semangat kolaboratif dan keberkahan dalam usaha. Mudharabah bisa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, di sini kita masuk ke materi keempat, yaitu masyarakat. Nah, di sini masyarakat adalah
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam bentuk dana, aset, keterampilan, dan kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal. Berbeda dengan mudharabah tadi, yang dimana mudharabah ketika rugi maka sahibul mal yang menanggung kerugian tersebut. Konsep musyarakah ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab kolektif, dan distribusi keuntungan yang adil berdasarkan partisipasi real dalam usaha. Nah, akad musyarakah memiliki dasar. Seringkali musyarakah disamakan dengan mudharabah, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam mudharabah hanya satu pihak yang memberikan modal dan pihak lain sebagai pengelola. Sedangkan dalam musyarakah semua pihak menyertakan modal dan boleh ikut serta dalam pengelolaan. Musyarakah bersifat lebih egaliter karena semua pihak dalam mitra sejajar. Modal dan pengelola semata ini menjadikan masyarakat cocok untuk proyek kolaboratif seperti usaha dagang, proyek konstruksi, bahkan investasi bersama di bidang properti atau pertanian. Di lembaga keuangan syariah, akad musyarakah digunakan dalam pembiayaan investasi, usaha patungan, atau proyek jangka menengah dan panjang. Contohnya Bank Syariah bisa bekerja sama dengan nasabah untuk menandai pembangunan usaha restoran, bengkel, atau proyek properti. Kedua belah pihak menyetujui modal dan kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini ditanggung lebih adil karena bank tidak hanya bertindak sebagai kreditur, tetapi juga sebagai mitra yang ikut menanggung risiko. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan Islam bahwa keuntungan harus diperoleh dari risiko yang nyata, bukan dari kepastian bunga atas pinjaman. Berbeda dengan sistem kredit berbunga yang membebani nasabah dengan cicilan tetap terlipat dari untung rugi usaha. Musyarakah menawarkan skema yang lebih fleksibel dan manusiawi, dan dalam musyarakah tidak ada kewajiban pembayaran tetap yang memberatkan atau pembayaran dilakukan berdasarkan hasil usaha. Jika usaha untung, mitra akan berbagi hasil. Jika usaha rugi, maka risiko juga ditanggung bersama. Sistem ini sangat membantu pelaku UMKM atau wirausaha pemula yang belum memiliki modal besar atau jaminan aset, tetapi memiliki ide dan semangat usaha. Musyarakah menjadi keuangan sebagai sarana pemberdayaan, bukan alat penindasan atau eksploitasi ekonomi. Kontrak bisnis tetapi juga bentuk solidaritas sosial yang memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama secara ekonomi. Di tengah dunia yang dipenuhi model ekonomi kapitalistik yang individualistik dan eksploitatif, musyarakah menawarkan jalan tengah yang tidak menindas yang lemah dan tidak pula memanjakan pemilik modal. Oleh karena itu, musyarakah sangat identik untuk diterapkan dalam pembangunan ekonomi komunitas, koperasi syariah, serta program-program pembiayaan berbasis masjid dan pesantren. Di era ekonomi digital dan gig ekonomi saat ini, konsep musyarakah justru semakin relevan. Banyak modal bisnis baru yang berbasis kolaboratif dan partisipasi kolektif, seperti startup, joint venture, hingga komunitas wirausaha digital dapat menggunakan prinsip musyarakah sebagai landasan. Sistem ini memberikan solusi syariah yang tidak hanya sah menurut agama, tapi juga adaptif terhadap perubahan zaman.
Dengan terus memperkuat sistem keuangan Islam, edukasi publik, dan inovasi produk keuangan syariah, akan masyarakat dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi umat yang adil, mandiri, dan bermanfaat sesuai dengan cita-cita Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang sering disebut sebagai obligasi syariah. Meskipun secara konsep sangat berbeda dari obligasi konvensional. Jika obligasi konvensional ada surat utang berbunga, maka sukuk adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan atas suatu aset real atau proyek. Dalam sukuk, investor tidak memanjakan uang kepada penerbit, melainkan membeli bagian kepemilikan dari suatu aset yang mendasarinya dan berhak memperoleh imbal hasil dari aset tersebut. Sukuk dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam syariah, serta menciptakan sistem pembiayaan yang adil, produktif, dan etis. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang istilah green sukuk, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh Nah, di sini kita masuk ke materi keempat, yaitu masyarakat. Nah, di sini masyarakat adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam bentuk dana, aset, keterampilan, dan kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal. Berbeda dengan mudharabah tadi, yang dimana mudharabah ketika rugi maka sahibul mal yang menanggung kerugian tersebut. Konsep masyarakat ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab kolektif, dan distribusi keuntungan yang adil berdasarkan partisipasi real dalam usaha. Nah, akad masyarakat memiliki dasar. Seringkali masyarakat disamakan dengan mudharabah, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam mudharabah hanya satu pihak yang memberikan modal dan pihak lain sebagai pengelola. Sedangkan dalam masyarakat semua pihak menyertakan modal dan boleh ikut serta dalam pengelolaan. Masyarakat bersifat lebih egaliter karena semua pihak dalam mitra sejajar. Modal dan pengelola semata ini menjadikan masyarakat cocok untuk proyek kolaboratif seperti usaha dagang, proyek konstruksi, bahkan investasi bersama di bidang properti atau pertanian. Di lembaga keuangan syariah, akad masyarakat digunakan dalam pembiayaan investasi, usaha patungan, atau proyek jangka menengah dan panjang. Contohnya Bank Syariah bisa bekerja sama dengan nasabah untuk menandai pembangunan usaha restoran, bengkel, atau proyek properti. Kedua belah pihak menyetujui modal dan kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini ditanggung lebih adil karena bank tidak hanya bertindak sebagai kreditur, tetapi juga sebagai mitra yang ikut menanggung risiko. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan Islam bahwa keuntungan harus diperoleh dari risiko yang nyata, bukan dari kepastian bunga atas pinjaman. Berbeda dengan sistem kredit berbunga yang membebani nasabah dengan cicilan tetap terlipat dari untung rugi usaha. Masyarakat menawarkan skema yang lebih fleksibel dan manusiawi, dan dalam masyarakat tidak ada kewajiban pembayaran tetap yang memberatkan
atau pembayaran dilakukan berdasarkan hasil usaha. Jika usaha untung, mitra akan berbagi hasil. Jika usaha rugi, maka risiko juga ditanggung bersama. Sistem ini sangat membantu pelaku UMKM atau wirausaha pemula yang belum memiliki modal besar atau jaminan aset, tetapi memiliki ide dan semangat usaha. Masyarakat menjadi keuangan sebagai sarana pemberdayaan, bukan alat penindasan atau eksploitasi ekonomi. Oke. Kontrak bisnis tetapi juga bentuk solidaritas sosial yang memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama secara ekonomi. Di tengah dunia yang dipenuhi model ekonomi kapitalistik yang individualistik dan eksploitatif, masyarakat menawarkan jalan tengah yang tidak menindas yang lemah dan tidak pula memanjakan pemilik modal. Oleh karena itu, masyarakat sangat identik untuk diterapkan dalam pembangunan ekonomi komunitas, koperasi syariah, serta program-program pembiayaan berbasis masjid dan pesantren. Di era ekonomi digital dan gig ekonomi saat ini, konsep masyarakat justru semakin relevan. Banyak modal bisnis baru yang berbasis kolaboratif dan partisipasi kolektif, seperti startup, joint venture, hingga komunitas wirausaha digital dapat menggunakan prinsip masyarakat sebagai landasan. Sistem ini memberikan solusi syariah yang tidak hanya sah menurut agama, tapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan terus memperkuat sistem keuangan Islam, edukasi publik, dan inovasi produk keuangan syariah, akan masyarakat dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi umat yang adil, mandiri, dan bermanfaat sesuai dengan cita-cita Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang sering disebut sebagai obligasi syariah. Meskipun secara konsep sangat berbeda dari obligasi konvensional. Jika obligasi konvensional ada surat utang berbunga, maka sukuk adalah surat berharga meminjamkan yang mewakili kepemilikan atas suatu aset real atau proyek. Dalam sukuk, investor tidak memanjakan uang kepada penerbit, melainkan membeli bagian kepemilikan dari suatu aset yang mendasarinya dan berhak memperoleh imbal hasil dari aset tersebut. Sukuk dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam syariah, serta menciptakan sistem pembiayaan yang adil, produktif, dan etis. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang istilah green sukuk, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh